guys, kenalin aku Nadia Arvina, mahasiswi Universitas Brawijaya. Selamat datang di duniaku. Mari kita menjelajah hal-hal baru yang belum kita ketahui. Sekarang aku lagi survive di semester 3, program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Hari ini kita bahas konsep ekologi administrasi pembangunan. Intinya, birokrasi dan lingkungan itu saling mempengaruhi loh. Paham kan? Kalau lingkungannya sehat, administrasinya kuat. Jadi, tonton video ini sampai habis ya, supaya lebih paham mengenai konsep ekologi dalam administrasi pembangunan. Pejamkan matamu sejenak dan bayangkan hutan hujan tropis di jantung kepulauan. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara lembab yang kaya akan oksigen. Perhatikan pohon yang menjulang tinggi. Akarnya mencengkeram tanah, menahan air untuk semak-semak di bawahnya. Inilah ekologi. Tarian kehidupan yang kompleks namun harmonis. Ini adalah studi tentang rumah tangga alam semesta. Bagaimana semua makhluk berinteraksi. Jika satu pohon tumbang, sinar matahari menembus lantai hutan, memaksa kehidupan untuk beradaptasi atau mati. Prinsip ini tidak hanya berlaku di alam liar. Setiap anggota memiliki peran. Now, let's take the principle of that forest to a place you might never have expected. Saksikan perubahannya. Batang pohon yang kokoh itu kini menjadi pilar sebuah gedung pemerintahan. The lush leaves transform into sheets of policy and state documents. Kita tidak lagi di hutan, tapi di hutan birokrasi. Kami memasuki dunia administrasi pembangunan. The question is this world of concrete and paper different from that forest? Jawabannya, sama sekali tidak. Sama seperti hutan memiliki ekosistem, administrasi negara memiliki lingkungannya sendiri. On this table lies the profound insight of a great thinker, Fred Riggs. Dia mengingatkan kita bahwa inti dari ekologi administrasi bukanlah lingkungan fisik, melainkan berakar pada sistem sosial manusia. Imagine forcibly transplanting a sophisticated system from a developed nation onto a completely different land. Could it take root? Ketika cetak biru mencoba untuk berintegrasi, ia mulai berkedip-kedip dengan hebat. Sistem gagal, hancur menjadi jutaan partikel cahaya. Sama sekali tidak, karena sistem administrasi bukanlah variabel yang terpisah. Hal ini secara intrinsik terkait dengan sejarah, adat istiadat, struktur sosial. Everything is connected, from the deepest history and social structures to its entire environment. Di lingkungan yang cocok, ia tumbuh subur melayani masyarakat. Di lingkungan yang beracun, ia akan layu, rusak, bahkan mati. Jadi, mari kita bedah bersama, tanah macam apa yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pembangunan di negeri ini. The first environment, society. Disinilah letak denyut nadi masyarakat. Administrasi publik bukanlah menara gading yang tinggi. Akarnya tertanam jauh di antara masyarakat. Keluarga, komunitas, iman. Sistem sosial ini membentuk kita, dan pada akhirnya mereka membentuk birokrasi. Pegawai negeri tidak dilahirkan dari surga, mereka dilahirkan dari sini. Jika masyarakat menghargai integritas dan gotong royong, birokrasi cenderung melayani. Jika kronisme menang, administrasi akan memiliki wajah yang sama. Administrasi adalah alat bagi rakyat. Ia harus berbicara dalam bahasa mereka dan memahami keadilan di dalam hati mereka. Tanpa koneksi sosial ini, bahkan kebijakan yang paling sempurna sekalipun hanyalah kata-kata kosong di atas kertas. Meninggalkan alun-alun
kita memandang ke atas ke kuil kekuasaan ini. এইটা হলো রাজনীতির প্রতীক। Politik dan administrasi ibarat otak dan tangan. Otak menyusun cetak biru, menetapkan arah. Tangan bertanggung jawab atas pelaksanaan untuk mengambil tindakan. Namun, hubungan mereka jauh lebih kompleks. Dalam ekosistem pembangunan, stabilitas politik adalah oksigen yang kita hirup. Tanpanya, seluruh sistem administrasi akan mati lemas. Bayangkan, jika angin politik terus bergeser, para birokrat akan tersesat. Rencana pembangunan akan terhenti, dan rakyat akan menjadi korban terakhir. Kita sering berbicara tentang kemauan politik. Ini bukan slogan kosong, melainkan mesin yang menggerakkan segalanya. Bahkan desain yang paling sempurna sekalipun menjadi selembar kertas yang tidak berharga. Tanpa dukungan politik yang kuat, bersih, dan... Lingkungan politik yang sehat harus menyediakan panggung bagi para profesional yang berdedikasi, bukan mengubah mereka menjadi alat kekuasaan. Politik harus menjadi penjaga pembangunan, bukan rantai yang mengikatnya. Ekonomi, mesin pembangunan. From the containers at the port to the grains in the field. This flowing lifeblood determines the power of the state. Economic growth, ample tax revenue allow public services to be realized. Sekolah, jalan, rumah sakit. Namun, ekosistem ekonomi menyembunyikan penyakit kronis, ketidaksetaraan. Ketika sungai kekayaan diputus, Jurang pemisah antara kaya dan miskin membelah daratan. Beban administrasi berlipat ganda, mencoba memperbaiki masyarakat yang retak. inflation, foreign debt, fiscal deficits, storms that can capsize this great ship at any moment. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan fondasi ekonomi yang inklusif, membiarkan pertumbuhan mengalir ke semua orang, bukan hanya lemari besi segelintir orang. Di tengah deru beton dan angka, ada jiwa yang sering terlupakan. Amati goresan ini. Setiap titik adalah filosofi. Ini adalah administrasi dalam denyut nadi budaya. Culture, the invisible software installed in the mind of every person. It dictates ethics. Manajemen barat yang kaku, efisien di atas kertas. Tapi itu hancur ketika berbenturan dengan nilai-nilai luhur. Tantangannya untuk menyelaraskan tradisi dan modernitas. Untuk menciptakan birokrasi yang tangkas, tanpa mematikan keramah tamahan. Memberantas feodalisme menyenangkan atasan, sambil menjaga rasa hormat yang tulus terhadap kepemimpinan. Pembangunan yang berhasil harus membumi. Pembangunan harus berbicara dengan bahasa perasaan. Jika tidak, itu adalah benda asing. Akhirnya, ada pendidikan, landasan dari segalanya. Konstruksi sejati tidak diukur dari bangunan, melainkan dari manusia. Sistem paling canggih adalah cangkang kosong tanpa seseorang untuk mengemudikannya. Esensi pendidikan adalah investasi pada manusia.
Kami membina tidak hanya teknisi terampil, tetapi juga pemimpin visioner yang berintegritas. Pendidikan adalah proses yang lambat, bukan seperti api yang cepat menyebar. Sebuah jembatan membutuhkan waktu 2 tahun. Seseorang membutuhkan waktu seumur hidup. Namun, itu adalah investasi dengan pengembalian tertinggi. Setiap pelajaran menyuntikkan vitalitas baru ke seluruh sistem. Kami menciptakan benih perubahan yang berakar secara lokal, namun memiliki pola pikir global. Tanpa pendidikan, cetak biru termegah hanyalah omong kosong. Pembangunan akan mandek, inovasi akan layu. Dari hutan hujan pertama hingga bintang-bintang di hadapan kita. Kita akhirnya mengerti arti sebenarnya dari pembangunan adalah organisme hidup yang tak terpisahkan. Mereka adalah fondasi satu sama lain, saling terkait. Tanpa menyentuh politik, kita tidak bisa membentuk kembali perekonomian. Tanpa memahami budaya, kita tidak bisa mereformasi sistem. Dan tanpa berinvestasi pada masyarakat, kita tidak bisa maju. Inilah harmoni pembangunan. Misi kita adalah untuk melindungi keseimbangan ekosistem ini. Agar pembangunan menjadi denyut nadi yang mengalir di setiap jengkal tanah kita. Untuk Indonesia yang lebih baik, melindungi rumah kita bersama. 5% hutan-hutan tropis. Namun data satelit sedang membuka kenyataan lain. Hanya transparansi yang bisa membersihkan kabut. Kami membutuhkan jembatan teknologi. Menggunakan data di jantung Borneo, impian yang luar biasa mulai tumbuh. IKN, sebuah kota masa depan, hidup berdampingan dengan hutan. Namun, saat kabut surut, kita melihat lebih dari sekadar migrasi bangunan. Tapi kelahiran kembali dan persaingan peradaban di tanah kuno. Janji di atas kertas adalah melindungi 65% hutan-hutan tropis. Namun data satelit sedang membuka kenyataan lain. Tumpang tindih kepemilikan lahan, bagaikan pisau tajam, mengiris retakan di jantung hutan. Ini adalah ujian terberat. Akankah beton dingin dan akar yang hidup berdampingan atau saling memakan? Meskipun ketegangan memuncak, akarnya tetap kokoh. Deru mesin tidak bisa menenggelamkan panggilan dari tanah kuno ini. Di persimpangan jalan, investor masih menyaksikan dengan keraguan. Hanya transparansi yang bisa membersihkan kabut. Kami membutuhkan jembatan teknologi. Menggunakan data waktu nyata dan kearifan alam.
untuk memastikan lompatan bersejarah ini tidak meninggalkan siapapun. Fusing local wisdom with green innovation. Nusantara bukan lagi konsep yang jauh, tapi rumah dalam jangkauan kita. Di sini, denyut nadi ekonomi dan napas alam beresonansi dalam kesatuan. Ini adalah babak baru bagi Indonesia. Maju, berkelanjutan, dan untuk kesejahteraan bersama.